Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita semua sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menemui sahabat semua dengan topik kekuatan media sosial di era digital. Di dalam konteks komunikasi ada media itu dua jenisnya. Ada media mainstream, yaitu media-media yang terdiri dari koran, radio, televisi, majalah, dan sebagainya. Media mainstream ini disebut juga dengan all media. Media mainstream ini dia adalah suatu badan, suatu organisasi yang dipimpin oleh pimpinan redaksi dan ada ownernya. Itu tentang media mainstream. Yang kedua namanya media baru. Media baru ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama media sosial seperti WhatsApp, X, Facebook, TikTok, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, jenis kedua dari media baru itu namanya adalah media online. Itu media-media yang berbasis kepada web. Misalnya republika.com, detik.com, kompas.com, dan sebagainya. Masing-masing media ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari media mainstream, setiap berita itu sangat akurat karena setiap berita yang akan diturunkan melalui beberapa media, melalui beberapa meja, terakhir di meja redaksi, dan terakhir sekali adalah kebijakan dari owner dari media itu atau pemilik media itu. Jadi sebuah berita akan ditayangkan di televisi, akan dimuat beritanya di media cetak. Itu akhir cerita adalah ditentukan oleh pembicara antara pimpinan redaksi dengan ownernya. Kenapa itu dilakukan? Karena banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya oleh Pimpret dan owner itu adalah untuk kepentingan nasional. Tetapi di sisi lain ada kepentingan dari pemilik media tersebut. Yang kedua, media baru ini mereka tidak terikat dengan siapa-siapa. Itu kekuatannya. Apapun yang terjadi di lapangan, dia dapat membuat berita langsung. Dan berita media baru ini, baik media sosial maupun media online, itu mereka bisa membuat reportase secara langsung di saat kejadian tanpa melalui koreksi dari seorang pimpret, apalagi owner. Oleh karena itu, sahabat semuanya, di era sekarang ini, saya ingatkan kepada kita semua, dunia sekarang adalah dunia yang disebut dengan global village, sebuah perkampungan kecil. Informasi berseliweran di mana-mana dengan sangat cepat. Kadang-kadang informasi atau berita itu merupakan sudah overload, sudah sangat-sangat over berita dan informasi tersebut. Nah, sekarang saya yang terakhir ingin menyampaikan kepada sahabat semuanya, bagaimana orang menggunakan media dengan teori namanya media usage. Orang berusaha untuk membuat sebuah agenda setting untuk keperluannya. Kemudian berita itu di framingnya. Lalu dia publikasikan baik di media mainstream maupun di media baru untuk kepentingannya. Saya ambil contoh. Beberapa minggu terakhir ini ada 3 komponen saya baca di media online dari Malaysia, kemudian dari Belgia, dari mana berkunjung ke IKN. Lalu dipublish oleh kelompok IKN ini.
seakan-akan orang tuh terkagum-kagum, terkaget-kaget terhadap bagusnya IKN. Betulkah demikian? Nah, ini yang saya katakan sebuah agenda setting yang sudah di framing oleh orang menyampaikan informasi. Kemudian contoh kedua misalnya, bagaimana orang membuat agenda setting, membuat framing itu ketika orang-orang selalu berkunjung ke rumah Jokowi, kemudian di framing oleh pendukung Jokowi, lalu dipublish di media sosial agar dibaca oleh orang. Nah, ini saya sampaikan kepada sahabat semua, karena ini adalah video singkat, saya tidak mungkin bercerita panjang. Hati-hati kita membaca berita. Dari mana sumber berita itu, supaya kita tidak kepanikan di dalam baca berita ya. Nah, seperti saya katakan contoh IKN, siapa sumber beritanya? Kemudian orang berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo, hampir setiap hari dipublish. Kemudian kasus di Aceh, Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara tentang kasus bencana alam. Bagaimana media sosial? Kemudian oleh pemerintah dikatakan jangan dipublikasikan hal-hal yang memburuk-burukkan atau terlalu menjelek-jelekan pemerintah. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh media mainstream, sementara media baru tidak mungkin itu dilakukan. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.